Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang cara penamaan senyawa berdasarkan Bilox. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, kali ini kita akan memberi nama suatu senyawa berdasarkan aturan bilangan oksidasi. Nanti di sini akan kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama untuk tata nama senyawa biner dan yang kedua untuk tata nama senyawa poliatomik. Oke, kalau untuk tata nama senyawa biner berarti ini khusus untuk dua senyawa yang terbentuk dari dua unsur. Ya, oke untuk biner. Sekarang kita lihat aturan tata nama biner. Yang pertama, logam golongan utama berikatan dengan unsur non-logam. Logam golongan utama adalah logam-logam yang terdapat pada golongan 1, 2, dan 3. Ketika unsur logam golongan utama dengan unsur non-logam berikatan, maka aturan penamaannya nanti sebutkan yang pertama nama logamnya, kemudian diikuti dengan nama non-logam, ya. Nama non-logamnya diakhiri dengan ida. Jadi kalau untuk khusus logam golongan utama, tidak usah dituliskan biloxnya berapa, karena logam golongan utama biloxnya sudah pasti ada satu. Ya. Oke, kita tulis dulu aturannya. Oke, berilah nama senyawa berikut. NaCl. Na ini logam termasuk unsur golongan 1A atau logam golongan utama. Jadi aturannya sebutkan dulu nama logamnya siapa. Na namanya NaCl, Na natrium. Jadi namanya adalah natrium. Cl non logam golongan 7A. Cl namanya klorin tapi diberi akhiran ida sehingga namanya adalah natrium klorida. Oke ya. Yang kedua MgBr2. Nah, Mg golongan 2A namanya magnesium. Jadi magnesium Br bromin. Jadi bromida. Oke, ini nggak usah kita tulis biloknya walaupun Br-nya ada 2 ya, karena magnesium golongan 2A, biloxnya cuma 1 yaitu 2. Oke, yang kedua ada AlCl3. Oke, ini salah ya tulisannya, terganti dulu. AlCl3. Al namanya aluminium, Cl klorin ditambah akhiran ida jadi klorida, sehingga namanya adalah aluminium klorida. Oke. Bisa difahami ya kenapa di sini aturan penamaannya tidak kita sebutkan biloxnya, karena termasuk logam golongan utama yang mempunyai bilox sama dengan 1. Nah, berbeda nanti ketika kita gunakan logamnya golongan transisi. Golongan transisi mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Sehingga dalam penamaannya nanti harus kita sebutkan biloxnya berapa. Oke. Kita masuk ke yang kedua. Ketika senyawanya terbentuk dari unsur logam golongan transisi dan non-logam, maka aturan penamaannya sebutkan nama logam, kemudian bilox logamnya, nama non-logam, dan diberi akhiran ida. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, CuI2. Oke, sekarang aturan penamaannya sebutkan dulu nama logamnya siapa. Cu, nama logamnya adalah tembaga, sehingga namanya adalah tembaga. Kemudian tentukan berapa bilox Cu-nya dalam senyawa CuI2. Bilox Cu dalam senyawa CuI2, ingat cara mencari bilox. Iodin biloxnya min 1 kali 2 min 2. Supaya 0 berarti Cu harus 2. Jadi bilox Cu di sini sama dengan 2. 2-nya kita tulis dalam angka Romawi dan dalam kurung. Tembaga 2 I iodin ditambah akhiran ida.
Jadi iodida. Oke, itu nama yang CuI2. Oke, yang kedua, SnCl2. SnCl2, Cl-1 biloxnya ya. Sn ini namanya timah. Jadi timah, bilox Sn 2 juga, karena Ca itu -1, -1 kali 2, -2, supaya 0, berarti Sn-nya harus 2. Jadi timah 2 Cl klorida. Oke, bisa difahami ya. Contoh satu lagi deh, misalkan PbO2. Nah, PbO2, ingat bilangan oksidasi, Pb-2 ya. Pb namanya adalah timbal. Jadi, timbal bilox Pb dalam senyawa PbO2 adalah 4. Ya kan? Karena O tadi -2 kali 2 -4 supaya 0, berarti Pb-nya harus 4. Jadi timbal 4 oksida. Oksida. Oke, bisa difahami ya untuk tata nama logam transisi dengan unsur non-logam ketika dia dalam bentuk biner. Nah, bentuk biner yang ketiga, unsur non-logam sesama non-logam pada saat mereka berikatan. Oke, kalau untuk unsur non-logam dengan unsur non-logam, aturan penamaannya kita bisa menggunakan awalan indeksnya. Kalau satu nanti diberi awalan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Ya, oke, kita tulis dulu aturan awalannya. Contoh yang pertama CO2. Oke. Berdasarkan awalan, di sini kalau awalan pertama yang kita sebutkan ada 1, tidak usah kita sebutkan mono. Ketika di unsur yang kedua baru kita sebutkan kalau dia 1 mono. Nah, C ini namanya karbon, sehingga namanya adalah karbon. O ada 2. Kalau 2 diberi awalan di oksida. Oke, jadi namanya adalah karbon dioksida. Oke, yang kedua, awalan di depan pertama kali 2 kita sebutkan di nitrogen. Nah, kalau 1 di belakang baru kita sebutkan. Kalau di depan tidak usah disebutkan. Di nitrogen monoksida. Oke. Yang ketiga, di nitrogen penta. Kalau 4 tetra ya. Di nitrogen tetra oksida. Oke, bisa difahami ya. Ini kalau penamaan berdasarkan awalan. Tapi kalau berdasarkan nama bilox, tetap kita sebutkan biloxnya ya. Biloxnya berapa? Contoh kayak nomor 1 CO2. Bilox C di situ berapa? 4 ya. 2 kali -2 O -4, berarti C-nya harus +4, sehingga namanya adalah karbon 4 oksida. Kalau untuk yang N2O, dia jadi namanya nitrogen 1 oksida. N2O4 namanya 4 kali -2 -8, supaya 0 berarti N-nya harus 8, bagi 2 jadi 4, jadi nitrogen 4 oksida. Itu kalau berdasarkan penamaan bilox ya. Aturan penamaan poliatomik atau senyawa yang terbentuk lebih dari 2 unsur. Pada saat penamaan poliatomik, di sini kita harus memahami terlebih dahulu untuk anion-anion yang lebih dari 1 unsur. Contoh, ClO- namanya hipoklorit, ClO2- klorid, ClO3- klorat, ClO4- perklorat, SO4 sulfat, NO3- nitrat, PO4 3- fosfat, C2O42- oksalat. Nah, masih banyak anion yang lain, bukan hanya ini saja ya. Ini hanya beberapa saja. Oke. Untuk adik-adik coba dicari lagi referensi tentang beberapa anion, karena nanti
Anion-anion ini akan kita butuhkan dalam penamaan senyawa poliatomik. Oke, untuk penamaan poliatomik mirip seperti tata nama unsur biner, tapi pada saat penamaan anionnya langsung kita ambil saja di sini. Misalkan SO4, berarti kita ambil namanya sulfat. Ya, ketika sulfat berikatan dengan unsur logam golongan utama yang biloxnya 1, berarti aturannya tetap tidak usah disebutkan biloxnya. Ya, oke, kita lihat contohnya. Jika kationnya logam golongan utama atau yang hanya memiliki satu bilox, penamaannya sebutkan nama logam kemudian nama anionnya. Na, nama logamnya adalah natrium, sehingga namanya natrium. Oke, PO4, nama anionnya tadi fosfat, jadi namanya natrium fosfat. Oke, Al2SO4 3 kali, aluminium. Aluminium sulfat. KNO3. Yang kedua, ketika kation yang memiliki lebih dari satu bilox atau kation golongan transisi, maka pada penamaannya nanti harus kita sebutkan berapa bilox logamnya, karena golongan transisi bilangan oksidasinya lebih dari satu. Oke, sekarang kita lihat contohnya. FeSO4. SO4 bermuatan 2-, sehingga supaya 0 berarti Fe-nya harus positif 2, sehingga bilox besi adalah 2. Jadi nama dari FeSO4 adalah besi 2 sulfat. Contoh yang kedua, CuNO3 2 kali, NO3 -1 kali 2 -2, supaya 0 berarti Cu-nya positif 2. Jadi namanya adalah tembaga 2 nitrat. Pb3 PO4 2 kali. PO4 tadi bermuatan 3- ya, dikali 2 -6. Jadi supaya 0 berarti Pb-nya harus positif 6, karena Pb-nya ada 3, berarti 6 bagi 3 2. Sehingga nama dari Pb3 PO4 2 kali adalah timbal 2 fosfat. Oke, bisa difahami ya. Kalau bisa difahami, sekarang kita masuk ke tata nama untuk senyawa asam. Oke, untuk senyawa asam, untuk penamaannya selalu kita sebutkan awalannya asam, HClO. Ingat, ClO tadi bermuatan ClO-, namanya hipoklorit. Sehingga kalau ditambah H namanya jadi adalah asam hipoklorit. Kalau berdasarkan penamaan bilox, artinya kita harus tahu dulu berapa bilox masing-masing unsur. Bilox H negatif 1, O negatif 2, kebalik ya, bilox H ini adalah positif 1. Jadi supaya 0 berarti Cl-nya adalah positif 1, sehingga namanya adalah asam klorat 1, karena bilox Cl-nya 1. HClO2 namanya adalah asam klorit berdasarkan anionnya tadi ya. Kalau berdasarkan bilox berarti harus tahu dulu berapa bilox Cl. Ingat, hidrogen positif 1, oksigen negatif 2 kali 4 negatif 4, supaya 0 berarti Cl-nya 3. Nah, jadi namanya adalah asam klorat 3. H2SO4. SO4 nama anionnya sulfat, sehingga namanya adalah asam sulfat. Asam sulfat. Oke, HNO3 nama anionnya NO3 ini nitrat, jadi namanya asam nitrat. Oke, bisa difahami ya untuk tata nama senyawa poliatomik. Jadi, untuk poliatomik berpatokan pada anion-anion dan kation juga. Coba cari referensi yang lain, karena masih banyak anion yang lain. Ini hanya beberapa saja yang kakak sebutkan. Oke, untuk memahami lagi tentang tata nama senyawa berdasarkan bilox, coba dibahas soal latihan ya. Oke, untuk memahami lagi tentang tata nama senyawa berdasarkan bilox, coba tentukan nama dari beberapa senyawa berikut berdasarkan bilox. Li2O, AgCl2, Al2O3, CO, N2O5, K3PO4, Na2C2O4, ZnSO4, CuNO3, dan Ag3PO4. Coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau
Belum. Oke, sekian video pembahasan tentang tata nama senyawa berdasarkan Bilox. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.